membawa harapan. Di rumah ini, harapan tumbuh di antara aroma masakan dan suara air menyiram daun. Tapi, di balik rutinitas sederhana, ada kisah yang tak biasa. Sebuah keluarga yang belajar menyatukan hati meski berbeda arah doa. Disinilah moderasi diuji, bukan di panggung besar, tapi di bawah atap yang sama. Wangi. Mbak, masak apa pagi ini? Harumnya enak banget. Ini loh Bu, Mbak masak tumis tahu sama tempe. Kan kalian anak sekolah biar sehat. Wangi banget Mbak. Oh iya, Ibu di mana ya Mbak? Kayaknya di luar deh. Oke deh, ke Ibu dulu. Ibu, Ibu, Ibu di mana sih? Oh Ibu di sini. Kenapa? Itu loh Bu, Mbak masaknya wangi banget. Aku jadi lapar deh. Alhamdulillah. Rezeki pagi. Mbak Amina itu emang andalan Ibu. Tanaman disiram, perut juga disiapin. Iya bener Bu. Aku ke dalam lagi ya. Dah Ibu. Bagaimana bikin kopi ya? Iya, sendiri. Udah biasa sih. Tapi bikinan Mbak Aminah tetap nomor 1. Aduh, saya jadi malu. Bikinnya jangan yang manis-manis ya Mas, kan saya udah manis. Dasar sih Mbak. Bisa aja Mbak Aminah. Kak, aku kan ada tugas tentang organisasi dalam Islam gitu. Aku tuh bingung, karena kan setauku Islam itu cuma satu. Jadi gini deh, benar kok Islam itu cuma satu. Tapi kita tuh memiliki beberapa organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persis. Nah mereka itu semuanya beragama Islam. Tapi yang membedakan ya organisasinya aja. Tapi Kak, kalau di setiap organisasi itu berbeda-beda nggak sih agamanya? Terus tata cara sholatnya ada perbedaan nggak di setiap organisasi itu? Nah, kalau tata cara sholat sih kakak kurang tahu ya gimana perbedaannya setiap organisasi. Tapi salah satu yang kakak tahu tuh biasanya orang-orang yang mengikuti organisasi NU itu mereka memakai doa kunut. Nah, selain itu ya nggak pakai doa kunut. Oh gitu. Terus Kak, di setiap organisasi itu tetap menyembahnya kepada Allah kan? Ya iya dong, kan dari awal kakak udah bilang mereka semua itu beragama Islam. Ya pasti cuma menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Oh gitu. Ya maaf, kan aku nggak tahu Kak. Yaudah deh, makasih. Oke. Kak, itu Om Damar baru pulang. Om, tumben pulang jam segini. Biasa. Jalanannya macet. Terus juga harus kumpul sama orang jamaat gereja. Nih, Om bawa cemilan untuk kalian. Wow, terima kasih Om. Sama-sama. Om dapat dari mana? Dari jamaat gereja. Jangan lupa baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'i. Allahu a'lam. Lah, mau kemana Om? Mau keluar sebentar, Mbak. Oh, oke. Mari, Mbak. Iya. Mbak, ya sini duduk. Tonton kajian bareng sama saya. Saya sering banget nonton kajian Ustaz Umar. Mbak Amir suka nggak? Oh, enggak. Tapi nggak keten deh. Saya biasanya kalau di kampung kajiannya langsung di masjid. Lagi pula saya merasa kurang cocok sama materi Ustaz Umar. Loh, emangnya kenapa? Kajiannya bagus kok, materinya juga sesuai sama kehidupan sekarang, Mbak.
Jadi gini, pas itu saya pernah dengar sekali kajian beliau, tapi agaknya tidak sesuai dengan apa yang telah saya pelajari. Tidak sesuainya dari mana, Mbak? Ada Bu satu videonya kalau tidak salah sih tentang kunut waktu salat subuh. Beliau bilang kalau misalnya kunut itu tidak dipakai di salat subuh tidak apa-apa Bu. Padahal kan saya sedari kecil diajar sama orang tua, sama guru-guru itu tuh harus pakai Bu. Masa kita harus tinggalin sih? Soal itu toh Mbak, itu udah biasa Mbak. Tapi ya, sepengetahuan saya, kalau doa kunut itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau mau dipakai boleh, kalau nggak juga ya nggak apa-apa Mbak. Tapi saya merasa aneh aja sih Bu, karena udah kebiasaan saya dari kecil juga ya Bu pakai kunut, masa tiba-tiba tidak pakai. Namanya juga perbedaan dalam ibadah Mbak. Tapi tetap dalam syariat Islam kan, sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kitanya harus bisa ikhlas dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Yang paling terpenting, kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Berarti nih Mak, saya sendiri ya Bu yang keras kepala ya. Padahal semua ajaran itu tuh benar. Betul Mbak, kita udah kayak keluarga besar ya. Ada aja perbedaannya. Tapi kalau nggak kayak gitu, hidup kita gini-gini aja ya. Iya benar Bu. Saya makasih juga ke Ibu. Saya jadi plong, saya jadi mendapatkan ilmu baru dari Ibu. Sama-sama Mbak. Kita sama-sama saling belajar dan kita yang paling terpenting kita harus saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati ya Mbak. Tahu nggak? Kita habis dikasih makanan loh sama Om Damar. Makanan apaan? Bolu. Enak tahu? Ya kan Kak Laras? Bolu apa? Beli di mana kalian? Dari gereja. Kok kalian tahu sih makanan dari gereja? Ya emang kenapa sih? Ya pakai nanya lagi. Pasti kan makanannya nggak halal. Shh, kamu tuh nggak boleh seujon. Om Damar tuh kan om kita sendiri. Nah betul Kak, kata Kak Laras. Om Damar nggak mungkin jahat sama kita. Kakak bilang gitu karena kakak nggak dikasih ya. Diri, bilang bos. Ih, terserah kalian aja lah. Nggak ada, nggak kakak, sama aja. Kamu mau kemana lagi? Kepo. Masa ngasih makanan yang nggak halal? Kamu kenapa Zara? Zara, kamu ada masalah? Sini cerita ke Om. Yang ada masalah itu om. Om ngapain ngasih makanan yang gak halal ke Kak Laras sama Anissa? Om mereka dosa. Oh, maksud kamu makanan yang Om kasih tadi siang? Iya, makanan dari gereja kan? Zara, mending kamu duduk dulu, biar Om jelasin. Iya Pak, habis nih. Zahra, itu memang makanan dari gereja, tapi bukan berarti makanan itu haram kan? Om juga nggak mungkin ngasih makanan nggak halal kepada kalian. Om tahu aturan yang ada di agama kalian. Ya tetap aja om, aku ngerasa gak nyaman. Makanan dari tempat kayak gitu masuk ke rumah ini, ke badan kita, gimana coba? Zahra, Om ngerti perasaan kamu. Kamu jaga prinsip agama kamu itu bagus, tapi nggak semua yang dari gereja itu haram. Om juga nggak mungkin ngasih sesuatu ke kalian kalau itu melanggar keyakinan kalian. Tapi tetap aja, sejak om ada di sini, aku ngerasa gak bebas. Mau buka jilbab di rumah ini aja susah. Om itu bukan bagian dari keluarga inti. Dan agama om sama kita juga beda. Om paham Zahra. Om nggak maksa kamu untuk nyaman secepat itu. Om cuma pengen mastiin kalian merasa aman, diperhatikan, dan Om juga jaga sikap kok. Aku ngerti maksud om. Cuma ya butuh waktu om. Gak apa-apa Zah. Kita semua lagi belajar mengerti di sini. Kita jaga keluarga ini sama-sama ya. Iya deh. Asal om janji tetap jaga aturan di rumah ini ya. Iya, Om janji. Om di sini bukan untuk merusak keluarga kalian, tapi Om di sini akan menjaga kalian.
Lagi apa sih, Nak? Ini lagu aku lagi main game. Ibu boleh ngomong sebentar gak sama kamu? Oh, boleh bentar, Bu. Kenapa, Bu? Tadi Ibu dengar, kamu bentak-bentak Om Damar ya? Ada apa sih, Nak? Itu loh, Bu. Aku tuh semenjak ada Om Damar tinggal di sini, aku jadi ngerasa gak nyaman dan aku juga ngerasa gak bebas. Tadi juga aku sempat bilang kalau kita itu beda agama. Zara, dengar Ibu baik-baik ya. Walaupun Om Damar berbeda keyakinan dengan kita, bukan berarti kita menjauhinya dan bukan berarti juga kita memperlakukannya dengan tidak baik. Justru ini adalah salah satu ujian toleransi kita, Zara. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati, dan mengasihi satu sama lain. Tapi Bu, aku masih bingung. Ibu tahu kamu masih bingung. Ibu tahu pemahaman kamu. Mungkin ini salah satu ujian yang Allah kasih untuk kita lebih mendekatkan diri lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ya Bu, maaf ya Bu, soalnya tadi aku emosi sama Om Damar. Nggak apa-apa, yang penting kamu udah tahu kalau kamu salah dan kamu juga udah minta maaf bukan sama Om Damar. Jadi besok kamu harus minta maaf lagi ya, Zahra. Oke Bu. Dan oh ya, besok kan ulang tahun Om Damar. Gimana kalau kita rayain biar Om Damar ngerasa diterima di rumah ini? Oh iya ya, Ibu lupa. Bu, di mana sih? Semuanya udah pada siap. Bentar lagi Om Damar datang nih. Kak Laras, Kak Zahra, Mbak, ayo sini. Udah tenang dulu nih, ini kuenya udah ada. Mbak Aminah. Iya dong. Ini tolong pegangin dulu ya kuenya. Aku mau bedain kerudung dulu ya. Iya. Mana? Lilinnya udah duduk? Ya makanya itu. Zahra, lilinnya nggak ada, habis. Mau lagi pakai itu aja mana? Ibu di mana sih? Tadi kan Ibu Lilin. Terus kita kumpul dulu. Itu. Nah, semuanya diam. Aduh, kalian ini ya. Udah, sekarang apa yang belum ada, udah gak usah diituin. Cepetan, sekarang siapin. Om Damar bentar lagi datang. Cepetan. Mbak, Zahra, Laras, Nisa, dari mana? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Om Damar. Nyalain lampu bentuk. Aduh, harus galapan kita. Oh, Mbak mau pindah grogi deket Mas Damar. Oh ya ampun, kalian ini niat banget sih. Iya dong, dulu kan udah kayak keluarga kita sendiri ya. Masa iya kita lupa sama ulang tahun Om Damar? Oh iya Om, ini Ibu udah merencanain Zahra loh. Oh iya? Karena katanya Zahra mau nyampein sesuatu sama Om. Oh iya Om, soal kemarin aku mau minta maaf. Ya, aku agak emosi kemarin ngomongnya. Sekali lagi maaf ya Om. Iya, nggak apa-apa Zahra. Kita juga lagi saling belajar kan? Makasih ya Om. Selamat ulang tahun Om Damar. Rumah ini rumah kita, tempat semua cerita dimulai dan tempat semua perbedaan menemukan ruang untuk berdamai. Soninyo. Action. Halo,